Selamat sore. Selamat sore. Ini lanjut terus. Kalau YouTube itu kan biasanya 1 hari atau 5 hari sekali atau 7 hari sekali ngupload. Apalagi kalau YouTube-nya berupa video kayak sinetron. Itu lama itu editannya. Kita nggak edit. Terus resolusinya dikecilkan, upload. Jadi sehari nguploadnya 5, 6, 7, minimal 10. Jadi setiap hari aku harus mengajar di sebuah universitas kecil for scale. Kecil. Untuk semua? Untuk semuanya. Ya saya harap se-Indonesia lah minimal. Karena bahasa saya adalah bahasa Indonesia. Jadi untuk orang luar negeri belum bisa belajar. Dan ya mungkin sedikit lagi atau mungkin 7 sampai 14 hari lagi saya akan mengucapkan dengan bahasa Inggris, bahasa internasional. Iya. Pada mata pelajaran sore hari ini kita menerangkan tentang biologi. Biologi yang ingat kamu waktu sekolah lebih ke apa ya, Zal? Lebih ke perkembangbiakan. Kalau kamu? Terkait tanaman, hewan, kehidupan. Halo, intinya apa? Kehidupan. Kehidupan. Tidak cuma pohon, tapi hewan juga, orang juga ya semuanya. Tentang hayati. Sebuah kehidupan. Kehidupan, saya jelaskan ya. Ini dosen nih. Sebuah kehidupan ini akan difilmkan atau akan dirangkum di sebuah lembaran tulisan namanya ilmu biologi. Penemunya banyak banget ya. Seingat kamu siapa penemunya? Diambil dari kata bios dan logos itu loh waktu SMA kelas 1. Yunani. Orang-orang pandai zaman dahulu. Intelek itu waliullah itu. Bahkan kalau misalnya itu zamannya sebelum Nabi Muhammad itu termasuk nabi. Ya kalau enggak ilmunya tinggi enggak bisa kok. Kok bisa sedetail itu. Nah, psikologi Indonesia itu mengambil rujukan dari kitab itu karyanya Imam Syafi'i kok. Jangan bermain-main dengan ilmu. Karena ilmu itu kalau ditarik ke atas terus ini endingnya orang-orang hebat. Kayak dokter itu Ibnu Sina. Padahal sebelum Ibnu Sina ada yang hebat-hebat zaman dahulu, cuman tidak ditulis. Nah, tidak ditulis. Biologi itu lebih ke hayati atau sesuatu yang hidup. Al-hayati, al-hayatu dunya binasi, hidupnya dunia karena manusia. Tanpa manusia tidak hidup. Karena itu adalah sebuah fisika. Timbal balik. Kalau dunia ada manusia sama Allah masih dihidupkan, tapi kalau sudah tidak ada manusia akan dicabut. Iya, karena sia-sia. Allah mencipta sesuatu tidak sia-sia. Ya itu sudah penciptaan. Biologi itu hayati atau sebuah kehidupan. Saya buka, saya nggak pakai kacamata malah nggak jelas. Jadi saya menemukan di sebuah surat Al-Hajj ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dosennya baca Quran. Wa huwallazi ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum innal insana lakafur. Innal insana lakafur. Dan dialah yang menghidupkan kamu. Nanti biologi itu endingnya tetap Allah Subhanahu wa taala. Loh, yang menumbuhkan pohon ya, saya jelaskan. Pohon itu dia mengambil nutrisi atau humusnya itu dari tanah. Diambil, diserap, langsung infoflium ya katanya Mbak Bu Sinta. Flum naik lewat tengah-tengah pohon. Batang. Ya. Langsung ditransfer ke ranting-ranting. Setelah ditransfer langsung di fotosintesis lewat daun. Dimasak. Nah, setelah itu nanti munculnya satu kuncup daun dan kuncup, contohnya ini langsung saya praktekkan. Ini muncul itu karena ada nutrisi dari akar. Nah setelah sampai pada kuncup di fotosintetis pencahayaan pencahayaan. Kalau tidak ada cahaya tidak hidup, kecuali yang non klorofil seperti jamur. Nah ini itu maksudnya jamur itu maksudnya golongan jin. Jadi dia tidak kekaring di dimensi manusia. Justru kalau luhur malah pada tidur. Jin itu kalau mulai padang itu malah dia umpetan. Nanti kalau sudah malam beraktivitas. Itu kebalikan dengan manusia.
Nah, ini golongan manusia nih. Jadi tumbuh-tumbuhan yang terkena sinar matahari atau cahaya dia akan tumbuh dengan syarat ada suplai makanan dari akar. Terus akhirnya berkembang. Setelah berkembang dia mengeluarkan bunga. Setelah mengeluarkan bunga dia mengeluarkan buah. Tapi tidak semua tumbuh-tumbuhan mengeluarkan buah. Kenapa? Oh, ini jeruk ini. Ini kalau bikin mata pelajaran biologi kita bisa sampai 13 episode mungkin. Jadi nanti bikin judulnya biologi 1, biologi 2, biologi 3 dan sampai 13. Kayak filmnya Lee Min Ho itu sampai berapa episode? Yang The King Internal 17. berapa? 17. 17 ya. Mungkin kita nanti bikin kayak RPP, biologi tumbuhan, biologi manusia. Nanti sampai teori Darwin, tenang aja Dan. Sampai teori Darwin itu apakah benar? Nanti saya ulas di dalam Al-Qur'an. Berarti untuk netizen mohon menyiapkan catatan ya. Menyiapkan catatan. Karena di rumah aja. Iya. Nah, di Al-Hajj ayat 66 dan dialah yang menghidupkan kamu. Allah yang menghidupkan kamu. Kemudian mematikan kamu. Yuk mematikan kamu. Kemudian menghidupkan kamu kembali. Mateni, nguripke, mateni. Menghidupkan, mematikan, menghidupkan. Jadi 3 kali. Itu kalau di Al-Hajj 66. Tapi kalau di Al-Baqarah 28 itu mati hidup, mati hidup, mati hidup. Itu 4 kali. Ada apa perbedaannya? Kali ini untuk hayati, untuk pelajaran yang ringan. Al-Hajj 66. Al-Hajj itu artinya haji tuh. Bisa diartikan secara bahasa pindah. Diambil dari kata hijriyah atau hijj. Al-Hajj, haji. Haji itu juga penyempurnaan. Kalau ingin sempurna harus paham. Nah, daun ini ketika filosofinya ya, ketika mencari cahaya, ibarat manusia adalah mencari hidayah. Maka dia akan tumbuh, dan sampai batas terakhir dia akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bareng-bareng daunnya. Akhirnya berjamaah. Ada seperti itu loh. Iki kayak daun tok lho, burung-burung. Iki kayak wit telo lho iki. Wit telo nganu iki. Telo rembet. Telo rembet, telo lung iki. Aku udah ceritake telo pendem sing ungu, terus sing kuning. Saya kasih contoh langsung dari dekat kampus kita. Kampus for Sky. Ini misalnya saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti tangan nggak? Telo ini atau telolung ini setiap ruas dia mengeluarkan akar. Setiap daun seperti tangan yang menadah. Dia memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon petunjuk, mohon cahaya. Wih, wit urung wit gedang lho. Aku nyeritai biologi mungkin bisa 2300 materi ya. Secara filosofi. Wit kresen, wit pule, wit lidah mertua, wit mawar. Biologi terus aja ya nanti ya. Matematikanya nanti buat sampingan aja. Berarti konten kita untuk hari-hari ini tentang IPA, ilmu pengetahuan alam. Itu tentang nanti alam dibagi menjadi 7. Ilmu pengetahuan alam manusia, alam hewan, alam tumbuhan. Nanti di situ ada alam hewan kecil, nanti dibagi-bagi sampai alam jin. Alam kodam, alam malaikat, hingga nanti sampai alam kodam, alam malaikat, alam jin, sampai yang terakhir nanti kita bagi sampai 8. Biologi dong. Tentang ilmu pengetahuan alam. Semua alam. Al-hayatu dunya binasi. Alam. Itu Sayyidina Ali, al-hayatu dunya binasi. Hidupnya dunia tergantung manusianya. Al-hayatu nasi birruhi. Hidupnya manusia karena ruhnya. Hidupnya pohon karena dia ada nyawanya. Kalau nyawanya diambil sama Allah, dia juga mati. Langsung al-hayatu ruhi bil qalbi. Hidupnya ruh karena hati. Al-hayatul qalbi bil ilmi. Hidupnya hati karena ilmu. Berarti ilmu itu penting. Ilmu kalau buat ini adalah akar yang masuk ke tanah, mengambil humus. Pupuk, mengambil nutrisi. Nah, setelah al-hayatul ilmi bil amali, hidupnya ilmu karena diamalkan. Nek duwe oyot kok ora jiko medun ya ora oleh panganan. Nek dhewe ana sego nang wek centong nang wek sabluk kok ora jiko ora diku ya ora walet kan ngono. Itu baru biologi dasar loh ini untuk tumbuhan seperti singkong ya.
Jadi inti dari pelajaran dasar ini adalah hidupnya semuanya adalah karena Allah. Buktinya surah Al-Hajj 6. Karena apa? Di langit 6 itu adalah sumber kehidupan. Yang mana efeknya sampai 5, 4, 3, 2, 1, 6. Mbak Kalesa, Mbak Nafisa, dan Mbak Asfia. Yang mana kepala sekolahnya adalah Mbak Ulansari. Itu bidadari semua yang menyuplai sebuah kehidupan. Tapi di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lucu nyenangnya tentang biologi. Biologi 1 ya tentang apa? Ini lebih ke judul materi apa ya? Tingkat dasar biologi, tingkat dasar. Jadi bios dan logos. Artinya apa kan? Lupa. Bios dan logos. Nah, sesuk sing episode kedua. Aku yo lali ya dosen spiritual loh ya ini maksudnya ya. Jadi untuk tingkat dasar adalah bahwa manusia dan tumbuhan itu ada kesamaan dan hewan juga ada kesamaan, semuanya ada kesamaan karena semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan kita itu stagnan, tidak maju. Gek wetelawe berdoa tenanan ben urip ben menghasilkan buah atau umbi-umbian untuk kehidupan manusia. Gek uwet-uwet gelem manfaati buat manusia. Kok kita tidak manfaati buat uwet? Berarti kan tidak ada timbal balik. Kalau tidak ada timbal balik, tidak keseimbangan, Allah nggak suka loh. Nanti dhaharul fasadu fil bari wal bahri ila aidinasi loh. Surat Ar-Rum 41 loh. Nanti netizen bisa buka. Itu artinya apa? Bahaya. Uwet-uwet gelem berbuat baik terhadap manusia. Kok manusia tidak berbuat baik kepada pohon dan tumbuhan? Itu nanti tidak akan menjadi zinzan. Tidak seimbang. Jadi yang saya sampaikan untuk teori dasar biologi, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Nanti sambung lagi biologi hayati episode kedua. Terima kasih. Salam Hasan, Tegalrejo dan Forsky.